Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Askia Tunisa. Saya dari kelas PPLJ 3 akan mempresentasikan tugas individu. Mempresentasikan modul 2 dan 3. Mulai. Modul 2 yang berjudul Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup atau biasa disebut K3LH. Menjelaskan poin A. Praktik kerja yang aman. Setiap pekerjaan memiliki resiko pekerjaan masing-masing sehingga perlu kehati-hatian dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Dalam bekerja, setiap pekerja harus memahami keamanan kerja. Dan contohnya dalam bidang perangkat lunak dan game. Komputer biasanya perangkat lunak dan game menggunakan komputer. Komputer merupakan perangkat utama dalam bekerja. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika bekerja menggunakan komputer. Misalnya, memastikan mouse, keyboard printer, dan komponen komputer lainnya tersambung dengan tepat pada dudukannya. Dan di sini juga saya akan menjelaskan memahami bagaimana cara menyalakan komputer dan memastikan komputer juga perlu diperhatikan dengan tepat. Yaitu 1. Menghidupkan komputer. Berikut ada tahapan menyalakan komputer. Nyalakan stabilizer terlebih dahulu. Tekan tombol power terlebih dahulu pada CPU dan tunggu komputer sesuai booting dan menjalankan sistem operasi. Jika komputer meminta untuk memasukkan username dan password, maka isikan username dan password yang sesuai. Setelah itu, layar monitor akan menampilkan tampilan desktop dan pointer mouse yang berarti komputer sudah siap digunakan. Kedua, mematikan komputer. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mematikan komputer. 1. Tutup atau close semua aplikasi yang telah digunakan. Arahkan pointer mouse ke tombol start, biasanya berbentuk jendela atau Windows. Pilih power dan akan muncul beberapa pilihan untuk mematikan komputer, maka pilih dan klik shutdown. Tunggu sehingga komputer benar-benar mati. Kemudian, matikan stabilizer jika menggunakan stabilizer. Berikut beberapa cara merawat komputer. A. Menutup program yang tidak dipakai. B. Suhu yang sedang. C. Uninstall aplikasi yang tidak terpakai. D. Menggunakan stabilizer atau UPS. E. Bersihkan komputer. F. Bersihkan file sampah. G. Mematikan dan menghidupkan komputer dengan baik. Next, poin B. Bahaya-bahaya di tempat kerja. Adapun bentuk tidak aman yang harus diketahui ketika bekerja sebagai berikut. 1. Melakukan pekerjaan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. 2. Tidak menggunakan pelindung diri yang sudah disediakan. 3. Dengan sengaja melanggar peraturan keselamatan yang diwajibkan. 4. Melakukan pekerjaan sambil bercanda atau bergurau dan lain sebagainya. Sedangkan bentuk tindakan tidak aman dari lingkungan kerja yang perlu diketahui sebagai berikut. A. Masih ada mesin-mesin rusak yang tidak diberi pengaman. B. Lingkungan kerja yang tidak aman bagi manusia. A. Bahaya faktor kimia. Bahan kimia berbahaya dapat berbentuk padat, cairan, uap gas, debu, asap, atau kabut, dan dapat masuk ke dalam tubuh melalui 3 cara utama sebagai berikut. 1. Inhalasi atau menghirup. 2. Pencernaan atau menelan. 3. Penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. B. Bahaya faktor fisik. Faktor-faktor ini mungkin bagian tertentu yang dihasilkan dari proses produksi atau produk samping yang tidak diinginkan. Seperti 1. Kebisingan. 2. Penerangan. 3. Getaran. 4. Iklim kerja. Dan yang terakhir 5. Radiasi tidak mengion. Dan yang C. Bahaya faktor biologi. Faktor biologi penyakit akibat kerja sangat beragam jenisnya, seperti pekerja di pertanian,
perkebunan, dan kehutanan, termasuk di dalam perkantoran. Dan yang D, yaitu bahaya faktor ergonomi dan pengaturan pekerja. Resiko potensi bahaya ergonomi akan meningkat. 1. Dengan tugas monoton, berulang, atau kecepatan tinggi. 2. Dengan postur tidak netral atau canggung. 3. Bila terdapat pendukung yang kurang sesuai. 4. Bila kurang istirahat yang cukup. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan bahaya organisasi kerja sebagai berikut. Menyediakan posisi kerja atau duduk yang sesuai. 2. Desain workstation sehingga alat-alat mudah dijangkau. 3. Jika memungkinkan, pertimbangkan rotasi pekerjaan dan memberikan istirahat yang teratur. Yang kedua, yaitu jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Adapun faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyebab kecelakaan dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori sebagai berikut. A. Faktor manusia. Tindakan-tindakan yang diambil atau tidak diambil untuk mengontrol cara kerja yang dilakukan. B. Faktor material. Risiko ledakan, kebakaran, dan trauma paparan tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asam. Yang ketiga, faktor peralatan. Peralatan jika tidak terjaga dengan baik, rentan terhadap kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan mengacu pada keadaan tempat kerja. Yang kelima, faktor proses termasuk risiko yang timbul dari proses produksi dan produk samping. Berikut beberapa penanganan risiko kecelakaan di tempat kerja. Seperti A. Keselamatan listrik. Listrik merupakan energi dibangkitkan oleh sumber energi, biasanya generator, dan dapat mengalir dari satu titik ke titik yang lain melalui konduktor dalam rangkaian tertutup. Dan yang ke B, penanggulangan kebakaran. Kebakaran merupakan kejadian dapat menimbulkan kerugian pada jiwa, peralatan produksi, proses produksi, dan pencemaran lingkungan kerja. Dan yang ke C, keselamatan pada alat perkakas. Alat perkakas adalah alat-alat bantu di dalam melakukan pekerjaan reparasi, pemeliharaan, dan membentuk benda-benda kerja baik yang berat maupun yang ringan. Dan yang ketiga, tanda-tanda bahaya di tempat kerja. Dalam lingkungan kerja, biasanya terdapat tanda-tanda yang memiliki maksud tertentu. Tanda-tanda tersebut berhubungan dengan keamanan dalam bekerja, bisa berupa himbauan dan peringatan. Misalnya, jika suatu lingkungan kerja rawan terjadi kebakaran, maka pada lingkungan tersebut akan diberi tanda mudah terbakar atau bisa juga diberi tanda dilarang menggunakan peralatan yang mudah terbakar. Jenis-jenis tanda peringatan bahaya di tempat kerja berdasarkan OSHA dan ASI. Danger. Danger biasanya berwarna merah, dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan hampir dipastikan dapat mengakibatkan kecelakaan serius bahkan kematian. B. Warning. Warning biasanya berwarna oranye, dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kecelakaan serius. C. Southern. Biasanya berwarna kuning, dengan artian bahwa bahaya yang ditimbulkan dapat mengakibatkan kecelakaan level minor dan moderate atau sedang jika tidak dihindari. D. Notice. Biasanya berwarna biru, dengan artian tidak untuk aktivitas yang berbahaya atau hanya untuk memberikan informasi yang tidak berhubungan langsung dengan bahaya. E. General safety. Biasanya berwarna hijau, dengan artian menyediakan penjelasan prosedur atau instruksi suatu aktivitas. Beberapa contoh gambar rambu K3 yang dapat dipelajari. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau biasanya disebut SMK 3. Berikut ada 5 prinsip dasar pelaksanaan SMK 3, yaitu ada A. Komitmen dan kebijakan, B. Perencanaan, C. Penerapan, dan D. Pengukuran dan evaluasi, dan yang terakhir tinjauan ulang dan peningkatan oleh pihak manajemen. Next.
adalah poin C. Prosedur dalam keadaan darurat. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan atau pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat kerusakan atau kerugian yang lebih parah. Jenis-jenis keadaan darurat. Pada umumnya, keadaan darurat dibagi menjadi 3, yaitu bencana alam, kegagalan, teknis, dan huru-hara. 2. Prosedur darurat. Prosedur keadaan darurat adalah tata cara atau pedoman kerja dalam menanggulangi suatu situasi darurat dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar. Pada umumnya, prosedur darurat terbagi menjadi 2, yaitu prosedur lokal dan prosedur utama. 3. Prosedur keadaan darurat evakuasi kebakaran. Terdapat beberapa petunjuk yang dapat dilakukan ketika terjadi keadaan darurat kebakaran sebagai berikut. A. Saat melihat api, tetap tenang, jangan panik. Segera hubungi B. Segera hubungi petugas security. C. Menjauh dari sumber api dan asap. D. Segera menuju pintu darurat bagi lantai dasar dan tangga untuk lantai 1 dan lantai 2. 4. Prosedur keadaan darurat evakuasi gempa bumi. Terdapat beberapa petunjuk yang dapat dilakukan ketika terjadi keadaan darurat gempa bumi sebagai berikut. A. Tetap tenang, jangan panik. B. Bila memungkinkan, segera lari keluar gedung sesuai petunjuk atau jalur evakuasi yang telah ada. 5. Perencanaan tanggap darurat dalam ISO 45001. Setiap orang tentu tidak menginginkan akan terjadinya musibah atau bencana. Namun setidaknya dengan memahami prosedur keadaan darurat, maka dapat digunakan sebagai tindakan dan keputusan yang diambil jika suatu saat keadaan darurat benar-benar terjadi. ISO 45001 memastikan organisasi siap untuk menangani semua keadaan darurat melalui perencanaan respon yang memadai. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perencanaan tanggap darurat sebagai berikut. A. Identifikasi keadaan darurat. B. Identifikasi persediaan atau sumber daya. C. Rencana tanggap darurat. D. Komunikasikan dan pelatihan pekerja. E. Evaluasi dan revisi prosedur tanggap darurat. Ada D. Penerapan budaya kerja industri, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Manfaat 5R dan penerapannya. Ada A. Efisien. B. Memproduksi dalam jumlah kecil. C. Menghilangkan pemborosan. D. Menyempurnakan kualitas. E. Menciptakan orang-orang tanggap. F. Menghilangkan ketidakpastian. G. Pemeliharaan jangka panjang. E. Pencegahan kecelakaan kerja dan prosedur kerja. 1. Kecelakaan kerja. Berikut beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja. A. Situasi kerja. B. Kesalahan orang. C. Tindakan tidak aman. Dan 2. Prosedur kerja. Dalam bidang pengembangan perangkat lunak dan GIM perlu menerapkan prosedur kerja yang tepat, yaitu berupa pengaturan tempat kerja, B. Pengaturan kursi, C. Pengaturan keyboard dan mouse, D. Pengaturan monitor, E. Istirahat sejenak, dan F. Mengistirahatkan mata, G. Pencahayaan ruang komputer. Selanjutnya adalah modul 3 yang berjudul Proses Bisnis Pengembangan Perangkat Lunak dan GIM. A. Proses pengembangan dan pemasaran perangkat lunak dan GIM. Pengembangan perangkat lunak sering disebut dengan rekayasa perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak berarti membuat program yang mampu digunakan untuk melakukan suatu tujuan tertentu. Proses perangkat lunak, peta jalan atau roadmap, adalah sebuah arahan atau direction bagi usaha pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Selanjutnya, ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam menyusun langkah dan tahapan pengembangan. Sebagai berikut, ada A. Perencanaan yang realistis. B. Implementasi yang terukur. C. Kontinuitas antar kegiatan yang terjaga. Contoh beberapa penerapan kerangka kerja umum itu communication, planning, modeling, construction, deployment.
Proses pengembangan GIM. GIM merupakan bagian dari jenis perangkat lunak yang secara umum memiliki proses pengembangan yang sama dengan perangkat lunak yang telah dipelajari sebelumnya. Tahapan dalam pengembangan GIM menggunakan metode GDLC dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. A. Ada inisialisasi atau initiation. B. Praproduksi atau pre-production. Dan C. Produksi atau production. Dan D. Uji coba atau testing. Dan E. Beta. Dan yang terakhir F. Versi rilis atau real version. 3. Memasarkan perangkat lunak dan GIM. Pemasaran sebuah produk dapat menggunakan prinsip 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, promotion promosi, dan base tempat produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan pada target pasar. B. Price atau harga. Harga selalu menjadi hal yang menarik saat membicarakan sebuah bisnis dan strategi pemasaran. Tak jarang harga menjadi informasi pertama yang ingin diketahui konsumen saat melihat sebuah produk. C. Place atau tempat. Place atau distribusi yaitu bagaimana cara menjangkau pelanggan. Diperlukan rancangan saluran distribusinya. Contoh, sebelum memulai usaha perlu memikirkan di mana lokasi bisnisnya berada. D. Promotion atau promosi. Promosi adalah variabel prinsip pemasaran yang keempat dan merupakan metode atau cara menarik pelanggan untuk membeli produk perusahaan. Berikut faktor-faktor yang dapat memengaruhi penerapan strategi 4P dalam pemasaran. A. Tujuan pemasaran dan perusahaan. B. Segmentasi pasar dan target audiens. C. Keadaan ekonomi dan regulasi. D. Analisis kompetitor. E. Sumber daya dan teknologi perusahaan. Dan F. Pengenalan dan manajemen produk. Yang terakhir G. Pemenuhan kebutuhan pelanggan. Menurut McCall, faktor-faktor yang dapat menentukan kualitas sebuah perangkat lunak sebagai berikut. 1. Correctness. 2. Reliability. 3. Usability. 4. Integrity. 5. Efficiency. 6. Maintainability. 7. Flexibility. 8. Testability. 9. Portability. 10. Reusability. 11. Interoperability. 3 teknik pengujian perangkat lunak. Ada white box testing dan black box testing. Manajemen proyek perangkat lunak dan GIM. Pimpinan proyek atau manajer proyek berusaha untuk memenuhi batasan rangkap 3 dengan menyeimbangkan sasaran, ruang lingkup, waktu, dan biaya proyek. 1. Manajemen proyek. Manajemen proyek adalah suatu usaha merencanakan atau mengorganisasi atau mengarahkan, mengordinasi, dan mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian rupa. 2. Perencanaan proyek. Dan yang ketiga adalah siklus hidup proyek. Siklus hidup proyek ada 3, yaitu A. Inisiasi, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, dan D. Pemantauan dan pengendalian. Dan yang terakhir E. Penutupan. Rekayasa kebutuhan. Berdasarkan peruntuknya, kebutuhan dapat digolongkan menjadi 2, yaitu kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Berikut langkah-langkah untuk merumuskan kebutuhan pengguna. Ada A. Mempersiapkan dokumen wawancara. B. Melakukan wawancara. C. Memberikan saran terhadap konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. D. Membuat dokumentasi kebutuhan pengguna. Dan yang kedua adalah kebutuhan sistem. Berdasarkan bentuknya, kebutuhan perangkat lunak dapat digolongkan menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.